orang ini menjawab begini, oke Gus, nanti saya ganti rugi, kerugiannya Gus Nur semua saya ganti, berapa miliar saya ganti. Ayo saya ajak main-main ke rumahnya Pak Jokowi, ya sekalian nanti kita lihat ijazah aslinya di sana. Nah itu, di situ saya tegas, seandainya penduduk bumi ini ngantri semua ke rumahnya rezim itu, saya akan tetap sendirian, saya tidak akan ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya harus menanggapi fenomena ya kehadiran Bang Egy Sujana dan Bang Damai Lubis yang sowan ke rumahnya mantan Presiden Jokowi. Jadi gini saudaraku, yang lain sudah berkomentar, yang lain sudah ngomong ya, sekarang giliran saya. Poin pertama yang jelas, kalau ibarat pertandingan, ibarat tinju kayak apa kayak ya, yang jelas dalam hal ini Bang Egy, Bang Damai Lubis kalah telak ya. Itu pendapat saya pertama. Beliau kalah telak oleh Jokowi 1-0, bahkan 10-0, bahkan mungkin 1000-0 ya, kalah telak, dan kekalahannya ini tercatat dalam sejarah. Itu poin pertama. Poin kedua, saya yakin Bang Egy itu maunya pertemuan itu dirahasiakan, tidak dipublis ya. Tapi kalau akhirnya bocor seperti ini, saya nggak kaget ya. Pasti yang bocorkan ini dari pihak projonya. Dulu saya pernah 7 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, sama kameramen ini di Polres Semarang ya, di Polres Semarang saya dengan ormas ya, salah satu ormas dibikin disuruh membuat surat pernyataan permohonan maaf dan pernyataan, disuruh tanda tangan, dan saya nggak mau waktu itu, saya nggak mau tanda tangan. Ini apa ini? Urusan begini kok tanda tangan pernyataan minta maaf gini, saya nggak mau. Toh sudah silaturahim dimediasi oleh polisi-polisi, tanda tangan, salaman kan sudah, nggak perlu tanda tangan pernyataan macam-macam. Nah waktu itu petugasnya ngomong sama saya, anu Gus, ini hanya untuk formalitas sajalah, untuk arsip kami, bla 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 bla. Insya Allah ini nggak bocor kok Gus, dan ini kan nggak ada yang dirugikan. Ya oke lah kalau gitu, tanda tangan saya ormasnya tanda tangan di situ di Polres Semarang waktu Polda Semarang apa Polres Semarang saya lupa. Ternyata pulang dari situ menuju ke hotel, belum sampai hotel, tanda tangan surat saya meminta maaf itu sudah beredar di medsos. Nah, jadi pengkhianat semua. Jadi mungkin Bang Egy ini mengalami juga ini, ternyata dibocorkan juga video-video yang bukan untuk konsumsi publik. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin loh ya, Bang Egy itu kan dalam kondisi yang tidak sehat, dan beliau itu berapa kali pamit sama saya mau berobat ke luar negeri tapi nggak bisa karena dicekal. Ya mungkin akhirnya Bang Egy merendahkan egonya, datang ke rumahnya Jokowi untuk minta dicabut cekalnya supaya bisa berobat ke luar negeri. Walaupun alasan itu sebenarnya tidak bisa saya terima, ya tidak bisa diterima oleh siapapun seandainya itu benar ya. Karena Jokowi itu sudah bukan apa-apa. Urusan cekal-mencekal itu imigrasi, bukan Solo. Oke. Lalu kemudian ya inilah hitam putihnya dunia ya. Sekarang putih, besok hitam, sekarang putih. Itu begitu, hati orang berubah. Ya memang begitu ya. Saya belum bisa menyampaikan Bang Egy ke level pengkhianat, belum ya. Saya belum bisa, tapi intinya saya kecewa saja ya dengan kejadian itu. Oke, yang kemudian gini teman-teman. Inilah ini skema ya, atau cara atau strategi politik pecah belah. Ya begini nih. Ini mahir mereka ya. Rezim Jokowi mahir kalau urusan-urusan seperti ini, memecah belah perjuangan ya kan. Halah tinggal nunjukkan ijazah aslinya, dah selesai. Katanya mau dibawa ke pengadilan kalau hakim yang minta, ya ternyata yang nggak datang. Udah makan korban rakyat di penjara, ternyata nggak ada ijazahnya. Kan apa ya, rusak, dolim, jahat ya. Sekarang pakai politik adu domba, pakai politik pecah belah ya kan. Dengan skenario begitu rupa, datanglah Jokowi Bang Egy asli ya ijazahnya Pak Jokowi. Bang Egy sudah lihat ya. Saya agak shock nih, tiba-tiba Bang Egy berbalik arah gitu. Wah, Pak Jokowi orang baik, orang hebat ya.
saudara sesama muslim. Padahal sebelumnya Bang Egy di pengadilan teriak-teriak, saudara Jokowi harus dihadirkan, ya, saudara Jokowi harus membuktikan ijazahnya. Bang Egy habis ke Solo langsung berbalik arah gitu ya Bang Egy ya. Saya mau nanya sederhana aja Bang Egy. Bang Egy sudah lihat ijazahnya Pak Jokowi yang asli belum Bang Egy? Kalau Bang Egy sudah lihat yang aslinya, minta tolong Pak Jokowi, Bang Egy pinjam ijazahnya, kemudian nunjukin ke rakyat Indonesia, Bang Egy, supaya kita tahu itu asli. Nggak usah lagi ada polemik-polemik ini, ya. Kita capek juga, malas juga tuh nonton urusan ijazah Pak Jokowi terus itu, ya. Nah, Bang Egy kan orang yang selalu kritis, ya. Tiba-tiba berbalik arah, ya kan? Kita sih udah ngerti alasannya apa gitu kan, ya. Sekarang baru keracunan atau dulu memang keracunan gitu. Dulu keracunan akal sehat, sekarang mungkin keracunan terbaliknya gitu Bang Egy. Jadi kita mau tahu Bang Egy. Saya terus terang aja ketawa terus nih Bang Egy. Coba dong jawab apa namanya pertanyaan saya Bang Egy. Ijazah Pak Jokowi asli ya? Dan Halo sahabat Harus Politik, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Nah teman-teman, seperti biasa kita akan kembali melihat komentar dari netizen setentang dengan video sebelumnya. Nah di sini ada yang mengatakan dari Melatolo Sitango, dia mengatakan mental pengkhianat, makanya Indonesia dijajah Belanda sampai 350 tahun karena banyak manusia mental rendahan pengkhianat, padahal prof dan ahli hukum. Nah, jika ngomong dan lagaknya saja sok kaya jagoan, celana jin, tapi ternyata Egy Sujana mentalnya hanya mental tengah, baru digertak dengan tersangka saja sudah berbalik arah, mental recehan. Nah, kita lanjut lagi dari komentar saudara kita yang lain. Bila ada etika baik, pasti sudah ditunjukkan. Nah, bila benar, pasti berani ditunjukkan, dan bila tidak, ya sebaliknya. Semoga Allah buka jalannya, amin, sekalipun ditutup. Nah, bagi Egy stadium 4 kanker, mungkin dia ingin fokus ke penyakitnya, maka ia tidak ikut lagi. Bukan dia berarti dia membenarkan ijazah Pak Jokowi asli, tapi Jokowi main dukun untuk mempengaruhi lawannya. Nah, sehingga akhirnya lawannya manut saja apa yang dikatakan Jokowi, dan Prabowo juga sepertinya bukan otak Prabowo, namun tapi otaknya jin yang ditanam di raga Jokowi. Nah, selalu dengan Gus Nur tetap tegak lurus. Memang kalau masuk surga itu berat syaratnya. Beda dengan orang yang mau masuk neraka tidak usah bayar, malah dibayar. Itulah ujian keimaman orang itu. Nah, di sini juga teman-teman, Egy Sujana panik total karena pada akhirnya Gus Nur membongkar atau Gus Nur akhirnya muncul pada permukaan, membongkar habis-habisan dan membantai ijazahnya Jokowi yang palsu itu. Nah, Gus Nur juga ingin melihat bagaimana reaksi dari Pak Jokowi ini dan serta termul-termulnya. Nah, kita lihat lagi dari komentar yang lain. Ribuan termul saja bisa dia pelihara, termasuk pentolan-pentolan termul yang oleh dia gaji. Nah, oleh negara ataupun uang rakyat di bumi-bumi, apalagi hanya tambah-tambah yang mungkin butuh-butuh suntikan dana dan berharap dapat rumput merah yang diiringi tidak ada sulitnya bagi dinasti ini. Nah, banyak juga yang masih rakyat tidak suka. Bang Egy sakit dan kelelahan, serta dicekap. Pasti kesulitan keuangan, tidak bisa berobat di luar negeri. Nah, mungkin niatnya baik, ingin agar Jokowi mencabut laporan atas dirinya sendiri. Namun, kalau memang ingin memperjuangkan dirinya sendiri, wajar juga karena dia sakit, dan membiarkan yang lain tetap terus berjuang. Tapi saya bingung, kenapa tiba-tiba dia memecat pejuang lainnya? Kita jangan dulu menghakimi Bang Egy yang belum melakukan konfirmasi. Nah, tidak ada pengkhianat itu kalau meninggal husnul khotimah yang pasti su'ul khotimah itu sudah pasti, atau surat Al-Anfal ayat 58. Nah, itulah yang namanya munafik. Awal begini dinyatakan tersangka dong. Nah, dia kan katanya orang pintar. Ya, status tersangka itu KA objek
objeknya ijazah. Wong ijazahnya aja belum dinyatakan sah oleh hakim, mana bisa menerangkan orang. Tidak bisa polisi, tidak bisa bersangkakan, yang bisa cuman pengadilan. Cemen meranin musuh ketakutan, lihat dong. RRT tetap tegar walau dibilang tersangka. Dia bukan orang cemen kayak Egy maju terus sampai berhasil. Nah, itulah permainan S dan DHL. Nah, sebenarnya cuma cari nilai tawar pada Jokowi saja. Setelah deal, ya seperti fakta sekarang, tapi ya sudahlah. Orang tidak selamanya akan hidup, bentar lagi juga pada goy. Oke, kita lanjut. Banyak juga teman-teman yang mengatakan Egy Sujana kalah gertak. Digertak jadi tersangka, sudah ciut nyalinya. Nah, katanya Profesor Egy ditertawain Bambang Tri. Nah, yang begini merusak hukum, merusak akhlak kayak Egy Sujana. Lebih dari orang kafir yang diomongkan ayat-ayat Al-Quran. Nyatanya kayak belok kok. Kita lanjut lagi teman-teman. Stop bicara ijazah, itu disengaja dibuat berseri-seri sampai 2029 agar masalah kejahatan lain tidak terungkap, menutupi kasus-kasus lain ribut di wilayah ijazah asli. Nah, akhirnya jelasnya siapa di antara kubu Roy CS yang jadi manusia munafik. Na'udzubillah min zalik. Kita lanjut. Saya pikir Egy Sujana ini betul-betul pengecut, pengkhianat rakyat. Ini jiwa kesatria. Mungkin sudah disiapkan bayaran besar sama Jokowi. Mana mungkin sudah buta, sudah tuli, jadi tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, dan mungkin sudah mendaftar. Nah, anggota termulu. Nah, mental orang-orang pengecut, gimana negara mau maju? Takut sama Jokowi. Nah, Egy Sujana melacurkan diri demi cuan. Nah, Egy sama Lubi sok-sokan bawa-bawa Al-Quran. Tahu-taunya berbalik arah, menyelundup bertekuk lutut menyembah Jokowi. Cara seperti inilah cara-cara yang paling berbahaya. Egy sama RRT bisa dikatakan musuh dalam selimut. Nah, Egy tidak lama modal. Orang kalau munafik dikit-dikit BKL ngomong pakai ayat Al-Quran, tahu mulutnya bosok, gak lama modal sudah stadion 4. Nah, Egy kasih makan yang enak-enak, amplop dari sono suruh buat beli makanan yang enak-enak biar bisa menikmati, tidak lama dia modal supaya tidak menyesal. Nah, dulu ngomong berkoar-koar malah ngutip-ngutip ayat suci Al-Quran. Nah, tidak sesuai ngomong sama perbuatan, itulah ciri orang munafik. Nah, jangan khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin akan hancurkan kebenaran. Nah, pada akhirnya Egy Sujana masuk angin. Ketahuan mana yang berjuang untuk keadilan dan kebenaran, yang berjuang untuk cuan. Jokowi banyak cuannya hasil mengkorup dan menguras alam untuk kepentingan dan oligarki. Oke teman-teman, semuanya sekian untuk video hari ini. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, silakan teman-teman meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.